Surat berharga yang ketiga adalah surat sanggup. Apa sih surat sanggup? Surat sanggup adalah surat atau akta yang berisi kesanggupan seorang debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis surat sanggup, ada dua. Yang pertama, surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Syarat surat sanggup yang pertama memuat kata surat sanggup atau promise atas atau kepada pengganti. Yang kedua memuat pernyataan kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga penetapan hari bayar atau jatuh tempo serta tempat pembayaran yang disetujui. Yang keempat nama orang yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran kepada pembuat surat atau kepada orang lain. Yang kelima tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani, dan yang keenam, tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup. Berikut adalah contoh surat sanggup. Surat berharga yang selanjutnya adalah surat saham. Apa sih saham itu? Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Jenis saham berdasarkan kemampuan klaim dan hak tagih. Ada A, common stock, adalah jenis saham yang paling populer di pasar modal serta paling sering dimanfaatkan. Emiten ini merupakan saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang sudah go public. Yang B, ada preferred stock atau saham preferen, adalah saham yang pemegang sahamnya mendapatkan sebuah hak istimewa dan pasti pada pembayaran dividen. Emiten ini merupakan gabungan dari saham, biasa, dan obligasi sehingga bisa menghasilkan pendapatan tetap. Selanjutnya, kategori saham ditinjau dari kinerja perdagangan. Yang pertama ada blue chip stock, saham biasa yang memiliki reputasi tinggi, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Yang kedua, income stock, saham suatu emiten dengan kemampuan membayarkan dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, growth stock, terdiri dari wealth noun dan leisure noun. Yang keempat, speculative stock, saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Yang kelima, cyclical stock atau saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Yang selanjutnya, berikut adalah contoh surat saham. Di mana sih kita bisa membeli saham? Kita dapat membeli saham di bank atau perusahaan sekuritas yang telah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Created using Powtoon.